Baik, selamat sore. Kita akan melanjutkan kuliah Teknik Perpipaan 2 dan pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membicarakan tentang gas pipe sizing. Bagaimana kita menentukan ukuran pipa supaya gas yang kita alirkan itu dapat mengalir dengan sesuai yang kita rencanakan. Kalau kalau kita akan mengalirkan sebuah gas dari sebuah tangki, misalnya tangki penampung, ke suatu tujuan, tangki yang baik, tentu harus ada pipa dari tangki awal, dari asal mula, kemudian menuju ke tangki tujuan. Apabila tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan sejumlah gas ke tangki yang lain itu diperlukan tinggi, maka dibutuhkan kompresor. Jadi ini adalah tangki awal atau bagian suction dari kompresor, tangki gas, kemudian kompresor dengan tekanan alat ukur bagian suction, tekanan alat ukur bagian discharge kompresor. Ini pipa di mana gas mengalir sampai dengan tangki tujuan. Tangki tujuan tekanannya P2, tangki asal tekanannya P suction. Keluar dari kompresor tekanannya P1. Dengan demikian, apabila gas itu mengalir dari ujung kompresor, dari keluaran kompresor menuju ke tangki tujuan atau tangki tujuan, maka diperlukan tekanan tertentu supaya bisa mengatasi friction pada pipa, sekaligus juga mampu mengalirkan gas ke tangki yang tekanannya lebih tinggi dari tekanan awal. Tentu dalam hal ini P1 harus lebih P2. Karena P1 ini merupakan jumlah daripada P2 ditambah tekanan sepanjang pipa. Dengan demikian, kompresor itu harus mampu menaikkan tekanan gas dari tekanan tangki asal mula menjadi P1. Jadi kompresor menaikkan tekanan dari tekanan suction menjadi tekanan P1. Kita akan menganalisis berapa ukuran pipa. Kita memakai rumusan metris, di mana K adalah gas flow rate yang diukur dalam meter, kemudian F itu faktor emission, nanti biasanya dicari di diagram ini, kemudian pada pipa 1, PB itu base pressure dalam 80 Pascal, TB itu base temperature, satuannya Kelvin, PB ini 101 kilopascal, TB ini 273 tambah 15 288. Kemudian P1 itu upstream itu, jadi tekanan keluaran dari kompresor kita pakai kilopascal, dan P2 itu downstream, tekanan pada tangki itu atau tangki tujuan kilopascal. Oke, itu gas gravity atau spesifik gravity. Kalau udara itu sama dengan 1, kalau LPG sekitar 26. Kemudian T
berarti F itu suhu rata-rata gas harus dalam satuan Kelvin, L itu panjang pipa total satuannya kilometer, Z itu compressibility factor gas. Kalau 100 PSI dianggap 1, 100 PSI kira-kira 7 kg. Tapi kalau lebih dari itu harus dihitung. D adalah hubungan diameter dalam pipa. Di dalam perpipaan gas kita mempunyai rumus umum seperti ini. Ini kelihatannya sangat kuat, tetapi sebenarnya sederhana. Di mana ada faktor diameter. Dengan memodifikasi rumus ini, apabila kapasitas diketahui, P2 diketahui, P1 juga diketahui, misalnya, maka kita bisa mengukur diameter pipa. Sebelum kita lanjutkan, maka perlu dipahami bahwa satuan itu ada dua kelompok besar, yang sistem fix dan sistem dis atau section. Volume dinyatakan dalam normal meter kubik untuk sistem. Ini N itu normal, misalnya 50 normal meter kubik, 60 normal. N itu singkatan dari normal, mengindikasikan bahwa volume sebesar A meter kubik diukur pada tekanan 1 atmosfer dan pada suhu 15 derajat Celcius. Tekanan 1 atmosfer tadi disebut Base pressure atau PB tadi yang misalnya 101 kPa atau 0,1 Pascal. Suhu 15 derajat Celcius disebut Base temperature atau PB tadi ya, sekitar 288 derajat K. Kemudian debit itu dinyatakan dalam normal meter kubik per D. D itu hari. Misalnya 100 Newton meter kubik per hari. 10.000 Newton, 10.000 normal meter kubik per D. D itu singkatan dari hari ya. N meter kubik per D itu adalah normal meter kubik per D atau per hari. Sementara untuk sistem British di sistem section, volume itu dinyatakan dalam SCF atau standar cubic feet. Standar cubic feet. Standar di sini mengindikasikan bahwa volume sebesar A SCF diukur pada tekanan 1 atmosfer pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Tekanan 1 atmosfer sama seperti tadi disebut Base pressure, tetapi dalam satuan PSI 14,7 PSI, dan suhu 60 Fahrenheit itu adalah base temperatur dan dinyatakan dalam derajat Fahrenheit, maka harus tambah 460 sehingga totalnya 520 derajat Fahrenheit. Debit aliran gas sistem anti-section itu dinyatakan dalam mmSCFD, misalnya 10 mmSCFD atau 20 mmSCFD. mm itu artinya 1 juta. M pertama disebut metrik, M kedua disebut million. Metrik million atau 1 juta atau 10 pangkat. D singkatan dari kata hari. Sehingga mmSCFD artinya juta standar kubik feet per detik. Jadi itulah satuan-satuan yang dipakai di aliran gas. Kalau kita sistem metrik ya, kecepatan aliran gas itu rumusnya seperti ini. Kita tidak perlu tahu tekanan gitu ya, misalnya ya. Tidak tekanannya berapa, tapi kita tahu tekanan daripada gas, misalnya tekanan di sisi
domestik, maka kita bisa mengukur berapa diameter dengan memodifikasi rumus D sama dengan langsung. Ini pakai rumus metris. Contoh, akan ditetapkan pipa instalasi untuk mengalirkan gas alam. Spesifik gravity 0,6 ke customer. Tentukan ukuran pipa bila itu diketahui gitu ya. Bila diketahui kapasitas aliran atau debit 100.000 meter kubik per detik. Mestinya tepatnya adalah 100.000 N meter kubik per detik. Suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian P1 15 bar, P2 3 bar. Kita akan menentukan diameter pipa. Kita kemarin sudah pelajari bahwa gas itu pada tekanan rendah itu akan berubah, pada tekanan tinggi menggerak. Sehingga kalau kita merencanakan diameter pipa itu harus mengacu pada tekanan rendah. Pada saat tekanan rendah, gasnya itu mengembang sehingga kecepatannya sangat tinggi. Kita tahu bahwa pada kecepatan yang sangat tinggi akan ada erosional speed. Maka kita harus batasi, kita hitung dulu erosional speed-nya. Kita hitung di sisi domestik atau di yang P2 itu 3 bar. 3 bar itu 44,1 PSI. Kalau ditelakan ditambah 14,7 58,4 PSI. Ini tekanannya masih di bawah 100 PSI. Maka compresivitasnya sama dengan 1. Kemudian suhu di titik 2 itu 25 derajat Celcius harus diubah menjadi derajat Fahrenheit. Ini cara ubahnya. Jadi harus ada ditambah 32. 95 kali 25 ditambah 32. 77 derajat Fahrenheit. Atau kalau dijadikan rangkit menjadi 537 derajat Fahrenheit. Mengapa yang tekanannya tadi bar diubah ke PSI dan suhu yang Celcius diubah karena di CNGA untuk menghitung kecepatan erosional itu menggunakan satuan Inggris. Jadi sementara kita mengetahui dari persoalan ini satuannya metris, kita ubah dulu ke satuan Inggris. Tinggal masukkan di sini, berarti kecepatan erosional di titik 2. Kecepatan erosional di titik 2 itu dimasukkan di sini ya, setnya 1. R itu sudah paten 10,3. T nanti yang di sini ketemu 537 dimasukkan ke 537. 29 paten. G-nya 0,6 diketahui. G-nya 0,6 dan dikalikan dengan P tekanan di domestik dalam satuan PSI absolut itu 58,8. Maka ketemu kecepatan erosionalnya 237,3 feet per detik. Ini feet per detik ya, ini mestinya tingkatnya feet. Kalau dijadikan meter 72,351 meter per detik. Ini kecepatan erosional di detik. Saudara bisa saja menghitung kecepatan erosional di detik 1. Kalau di detik 1 tentu beda. Tapi di dalam desain sebaiknya kita hitung di tekanan. Lalu beri saja di tekanan yang awal, kemudian nanti dibandingkan. Kalau
tekanan maksimumnya itu 72,3 detik, maka kecepatan yang diizinkan dari aliran itu harus setengah dari kecepatan erosional. Maka kecepatan yang diizinkan di titik itu 36,178 meter per detik. Jadi kecepatannya itu. Sehingga kita tahu bahwa kita sudah tahu kapasitas yang dilakukan yang ini normal PP, PP-nya 101 Pascal, PP-nya 288, P2-nya 3 bar atau 330 Pascal, T2 25 derajat Celcius ditambah 298 derajat Kelvin. Setnya sama dengan 1. Nah, kemudian dimasukkan di rumus. Dimasukkan angka-angkanya, ketemu diameter dalamnya 114,528 meter. Atau kalau jadikan inci dibagi 25,4 ketemu 4,688 inci. Nah, kemudian dari diameter dalam ini kita harus pilih ukuran pipa. Pertama kali kita tetapkan saja skedul pipanya adalah yang 40. Kemudian dari tabel pipa yang saudara sudah pilih, kita pilih. Jadi kita pilih akhirnya ketemu pipanya A53 MPS 5 inci skedul 4. Diameter luarnya itu 141,3. Dia tebelnya 6,55 mm. Sehingga diameter dalamnya adalah 141,3 dikali 2 kali 6,55. Tebelnya 128,2 mm. Kita butuhnya 118. Berarti pipa A53 MPS 5 inci skedul 4 itu memenuhi syarat dipasang pada instalasi. Maka ditetapkanlah pipa yang digunakan adalah A53 MPS 5 inci skedul 4. Jadi demikian cara menghitung pipa, artinya diameter pipa. Baik, saudara Daniel, ada pertanyaan untuk menghitung diameter pipa ini? Halo, saudara Daniel? Suara saudara tidak terdengar. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Saudara Daniel. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa kuliahnya cukup. Silakan dipelajari dan nanti saya akan pada pertemuan yang keempat itu saya akan memberikan soal dan itu nanti harus dikerjakan dan dikumpulkan pada saat TS. Baik. Ya, belum Mas Daniel, silakan. Suara saudara tidak terdengar oleh saya. Silakan. Halo Mas Daniel, di unmute dulu mix-nya. Saya persilakan. Halo Pak. Ya, silakan. Ya, berarti nanti pertemuan keempat itu dapat tugas dikumpulnya pas UTS ya Pak? Iya, dan pas UTS juga ada soal gitu ya. Kita kan, ya baik Pak. Ya, kita kan kuliahnya tinggal 2 kali dengan ini ya. Iya Pak, tinggal 2 kali. Pertemuan keempat, kelima. Jadi, apakah ada pertanyaan untuk kuliah hari ini Mas Daniel? Belum ada Pak. Oke, kalau begitu jangan lupa dicentang di kotaknya di Elinas ya. Dan silakan yang sesi dulu dicentang juga Pak. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa kalau ini selesai pada satu sesi, maka sesi 2 di cancel aja. Oh, baik Pak. Oke.
Demikian Mas Ya, Dania, terima kasih atas kehadirannya. Kita sudahi kuliah ini. Semoga Tuhan memberkati. Selamat sore, amin. selamat melanjutkan untuk berkarya. Sore Pak. Terima kasih. Oke. Oke ya, saya Alif ya.